حي على الصلاة. Ini adalah tayangan azan maghrib waktu Jakarta. Ditayangkan oleh TV Jakarta, disiarkan ke seluruh Indonesia tanpa peduli sudah atau belum azan maghrib atau sudah berlalu di kota-kota lain selain Jakarta. Mungkin hal ini terlihat wajar adanya. Tapi pernahkah kamu berpikir, kenapa hanya Jakarta yang mendapatkan tayangan ini? Fenomena seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di tayangan azan maghrib. Coba kamu perhatikan tayangan berita di televisi nasional berikut. Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transjakarta Kemudian Daud yang ini, Joseph. Adapun momen paling menggelitik pada debat kali ini adalah dan yang ini. Ini ada 3 ruas jalan di Jakarta yang diberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Penelitian Remo TV bersama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menunjukkan siaran berita apa saja yang ditayangkan di 10 stasiun TV di Jakarta yang bersiaran nasional. Ternyata 48% sumber beritanya berasal dari Jabodetabek, 7% merupakan berita internasional, dan 45% sisanya berasal dari luar Jabodetabek. Yang artinya, rata-rata tiap provinsi hanya mendapatkan ruang pemberitaan sebesar 1,15%. Ini memperlihatkan bahwa separuh isi berita di TV nasional hanya mengangkat persoalan di dan dari Jabodetabek. Memang, berita asal Jabodetabek bisa juga berguna bagi publik di daerah lain selama berita tersebut mencakup kepentingan publik nasional. Misalnya, kebijakan pendidikan nasional, kenaikan harga BBM, pemilu presiden, pergantian kabinet, dan lain-lain. Oleh karena itu, nilai guna sebuah berita juga perlu diukur dari cakupan atau dimensinya. Penelitian yang dilakukan Remo TV menunjukkan 36% berita berdimensi nasional, 9% berita berdimensi internasional, dan 55% berita berdimensi lokal. Meski berita berdimensi lokal mendapatkan presentasi yang tinggi, tetapi sebagian besar berita tersebut berasal dari Jabodetabek, yaitu sekitar 38%, disusul dengan Jawa Timur 12%, Jawa Barat 9%, tidak termasuk Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Tengah 5%, dan Sulawesi Selatan 6%. Pada berita berdimensi nasional, Jabodetabek juga mendominasi pemberitaan dengan porsi 73%, disusul Jawa Timur 3%, Jawa Barat 2%, Jawa Tengah 2%, dan Sulawesi Selatan 1%. Itu artinya, hanya Jabodetabek yang punya potensi lebih untuk menjadi berita nasional. Fenomena ini atau fenomena Jakarta Centers ini sebenarnya udah cukup lama ya masalahnya, dan saking lamanya sampai di mata masyarakat tuh udah wajar gitu bahwa media konvensional terutama TV ya emang masuk akal gitu untuk terus dihubungkan dengan Jakarta. Secara kan Jakarta itu adalah ibu kota negara gitu. Jakarta juga menjadi pusat ekonomi Indonesia gitu. Jadi wajar-wajar aja lah kalau media itu selalu terkait dengan Jakarta. Kira-kira bagaimana sih sentralisasi media TV di Indonesia itu bisa terjadi? Bermula dari tahun 1962, di mana saat itu Indonesia cuma punya satu stasiun televisi yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu TVRI. Dalam praktik penyiarannya, TVRI tidak terlalu terpusat di ibu kota. Walaupun TVRI pusat terletak di Jakarta, namun ada TVRI lokal di berbagai daerah yang memuat konten lokal. Hal inilah yang disebut dengan siaran berjaringan. Kemudian TV swasta mulai muncul pada tahun 90-an dengan konsep yang sama, yaitu siaran berjaringan. Dimulai dengan RCTI di Jakarta dan SCTV di Surabaya. Nah, kalau mereka mau siaran di luar daerahnya, mereka itu harus punya kantor cabang di daerah lain. Misalnya RCTI di Bandung dan SCTV di Denpasar, Bali. Awalnya, sistem siaran berjaringan ini berjalan normal sampai akhirnya anak Soeharto, Tutut Soeharto, ingin mendirikan stasiun televisi baru bernama TPI atau Televisi Pendidikan Indonesia. Mulanya, Tutut mendapatkan sambutan baik dari ayahnya untuk menyiarkan TPI secara nasional dengan cara menumpang di stasiun TVRI. Dan saat inilah konflik drama pun dimulai. Bambang Triatmojo, yang merupakan pemilik RCTI, yang juga merupakan adiknya Tutut, sedangkan Sudikatmono,
pemilik SCTV yang juga merupakan adik sepupunya Soeharto, mereka menginginkan hal yang sama dengan TPI, yaitu untuk menyiarkan tayangannya secara nasional. Akhirnya pada tahun 1993, semua stasiun televisi tersebut bisa disiarkan secara nasional. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa sistem siaran berjaringan ini akhirnya berhenti karena konflik keluarga. Setelah Orde Baru berakhir, pemerintah merilis undang-undang baru di tahun 2002 yang mengatur tentang sistem penyiaran, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Melalui peraturan ini, televisi dilarang bersiaran secara nasional. Untuk bisa ditangkap di daerah siaran, televisi nasional harus berjaringan dengan stasiun televisi lokal atau yang disebut dengan sistem stasiun jaringan. Dengan sistem stasiun jaringan, masyarakat lokal diharapkan akan mendapatkan lebih banyak berita lokal dan televisi lokal punya kesempatan berkompetisi secara adil dengan puluhan stasiun televisi besar saat ini. Tetapi hingga kini hukum ini belum juga ditegakkan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya kita udah punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Jadi sebenarnya sistem penjaringan ini mau dijalankan kembali mulai tahun 2002, cuman sampai sekarang nggak berhasil ya, karena ada beberapa faktor. Yang pertama, kita bisa lihat sendiri bahwa industri media TV ini udah jadi industri yang gede banget gitu. Jadi untuk bisa mengubah industri yang udah gede ini udah susah gitu, karena udah terlanjur besar gitulah industrinya. Di sisi lain, pemerintah mau Komisi Penyiaran Indonesia dan Kominfo ini kurang tegas ya soal peraturan ini. Sentralisasi industri ini punya masalah keadilan ekonomi dan juga keadilan informasi. Misalnya, dari sektor ekonomi, TV mendapatkan uang dari iklan karena mereka bisa bersiaran secara nasional, tetapi duitnya semua berkumpul di Jakarta. Yang untung pengusaha Jakarta, yang digaji ya orang-orang yang tinggal di Jakarta. Sedangkan yang dari luar Jakarta hanya jadi kontributor yang upahnya nggak seberapa dibandingkan orang-orang yang kerja di Jakarta. Jika sistem stasiun berjaringan benar-benar diterapkan, masyarakat lokal akan mendapatkan lebih banyak berita lokal, dan televisi lokal punya berkesempatan berkompetisi secara adil dengan puluhan stasiun televisi besar saat ini. Jika persaingan adil, maka perputaran roda ekonomi industri televisi di daerah akan tumbuh dengan sendirinya dan tidak terus mengalir di Jakarta. Dengan begitu, TV lokal bisa tumbuh dengan sehat, sehingga konten dan perspektif lokal bisa diharapkan tumbuh. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 belum juga ditegakkan. Pemerintah gagal untuk mengatur industri swasta untuk mematuhi undang-undang, karena Indonesia itu bukan Jakarta. Republik ini terlalu luas kalau cuma dirangkum cuma untuk Jakarta. Padahal di luar Jakarta masih banyak masyarakat yang punya persoalan dan mereka butuh peran media. Dan warga lokal tuh juga punya hak atas informasi yang berguna bagi masyarakat. Dan itu nggak ada di TV nasional sebab Jakarta sentris ini. Nah, jadi dalam situasi seperti ini negara ditantang untuk memilih berpihak kepada siapa nih? Berpihak kepada televisi nasional atau berpihak kepada masyarakat? Bertanya dulu mas, bentar. Iya. Ya. Namanya siapa dan dari provinsi apa mas? Nama saya Cakra dari Provinsi Banten. Eko dari Tangerang. Saya Fauzan dari Banten. Dari Banten. Hanif. Dari provinsi apa? Banten. Banten juga. Berhenti dulu. Namanya siapa? Berita apa sih yang akhir-akhir ini sering dengar gitu? Berita yang terakhir kali saya dengar itu soal ini nomor urut capres cawapres mas. Udah harus sering dengar sih, seperti yang kita tahu sedang ada pemboikotan barang-barang yang terafiliasi dengan Israel mas. Boikot situasi berikut tuh situasi tuh tahu kan yang bagian mentalisme kayak seperti itu kayak. Akhir-akhir ini sih lagi dengar berita Yang India apa satanis. Kita India satanik. Apa lagi ya? Gue dengar banyak.
Mas. Ah, yalah. Kalau di Banten ada berita apa, Mas? Berita soal ini Bapak boikot produk-produk yang dukung agresi Israel. Di Banten. Gua survei kan, nah McDonald, KFC, nah gua liatin tuh pada sepi semua. Lihat langsung. Nah, Kalau di Banten ada berita apa? Yang pernah dengar? Belum ada informasinya yang terkait dari tadi. Kalau di Banten sendiri ada berita apa sih, Mas? Kalau di Banten yang sedang ramai adalah paling ini cuacanya panas sekali, tidak hujan-hujan. El Nino. Apa ya, Bang? Itu di Tandon, Mas. Oh. Ada kecelakaan pengendara sepeda listrik. Oke, terima kasih, Mas. Sama-sama, Mas.